Nah, ceritanya nih dia punya utang. Ya, dia datang ke sini tuh mau curhat tentang utang. Allah tuh menggandingkan kata-kata Ghafurur Rahim dengan kata-kata padu padan yang pas gitu. Apalah Ghafurur Rahim? Ghafur itu artinya ampunannya berulang-ulang, Ar-Rahim artinya kasih sayangnya juga tidak putus-putus. Kalau aplikasi pengasih penyayang tuh di dalam dunia nyata siapa? Mama. Mama kita maksudnya, orang tua kita. Mungkin pernah hatinya sedih, hatinya terluka, tapi tidak mungkin dia tidak doakan anaknya. Kemarin saya kedatangan ibu-ibu. Jadi ceritanya ibu ini nih mu'alaf. Yang agak sedih dengar itu dia harus kerja, terus jarinya nih putus, terpotong, apa dia bilang, parang. Terus ininya tuh hilang gitu. Dia bilang begitu dia cari di mana potongan jari saya nih, di ujung parang jarinya tuh nempel. Aduh, saya dengar itu tuh lemes. Saya tuh dengarkan dia cerita tuh, duduk sini kan dia curhat, dia cerita, dia bilang saya nih Ustadz anak 8, yang paling kecil umur setahun 7 bulan. Suami tak bisa kerja dah karena paru-parunya bocor. Karena kerja di pabrik tempurung kelapa. Jadi tempat bakar kelapa tuh ada tempurungnya kan. Nah tempurung tuh jadikan briket, jadikan arang. Nah arangnya itu yang dijual. Suaminya nih pekerja tukang, ya mungkin tukang itu. Karena tiap hari pakai asap dan tidak pakai masker katanya. Bocor paru-parunya. Ada 3 bolongan. Saya dengar itu. Jadi suami saya, jadi siapa yang cari duit untuk anak-anak 8 nih? Saya lah Pak Ustadz. Gimana cari ibu cari duit? Dia bilang saya jual sayur. Sayur keladi, kadang sayur nangka. Kadang kalau pas lagi ada rezeki bagus, saya bikin botok kata dia. Berapa modal ibu? 100.000. Terus dia bilang kalau lagi laku bagus ya dapatlah untung 10.000, 20.000. Itu dengar dia bilang 10.000, 20.000 tuh langsung lemes saya. Allah, banyaknya rezeki yang Allah titipkan ke kita yang lupa kita syukuri. Balik lagi ke ibu ini, yang puncak ceritanya bukan itu. Kalau dia punya anak 8, dia harus menghidupi, jadi satu hari berarti 10 orang, Ustadz kata dia. Nah, ceritanya nih dia punya utang. Ya, dia datang ke sini tuh mau curhat tentang utang. Dia kerja tadi tuh jual-jual sayur. Punya kawannya ini bahasa Melayunya bejajak juga. Apa bejajak? What is the meaning of bejajak? Jualan juga, jualan sayur sama juga kayak dia. Tapi temannya ini mungkin ya agak lebih pintar lah. Jadi bisa minjam duit di koperasi gitu bahasanya. Nama dia dimasukkan, nama kawan itu dimasukkan juga. Tapi dia ini karena tidak ngerti administratif dan segala macam, akhirnya temannya lah yang berurusan. Utang lah dia judulnya nih sama kawannya. Kalau lagi ada perlu nak beli beras, pinjam sama kawan, nak beli beras, pinjam. Nah, singkat cerita, dia bilang saya udah nyicil selama kurang lebih 2 juta. Tapi rasa-rasanya utang saya tak ada berkurang. Ibu saya bilang waktu nyicil, nyatat enggak? Dia bilang tak ada. Kan tak mungkin lah dia nipu, kacam saya kan tak pernah, tak ada mau nak nipu orang, maka takkanlah saya nih, takkanlah kawan saya itu nipu gak, kan dia sama gak kayak saya. Yang terjadi apa? Utang dia tak berkurang, justru malah tiba-tiba dapat tagihan 8 juta, itu terkejut dia. Hah? Udah 8 juta utang aku, ini sama bunganya apanya segala macam. Saya terdiam dengar dia cerita tuh. Nah Ustadz kata dia, saya nih yang bikin saya galau nih, saya ini hampir mau bunuh diri. Tak kuat dah saya Ustadz, nangis terus melinang ya air matanya tuh kan nangis ya, terus ini hampir nak bunuh diri dia bilang. Terus dia bilang gini, saya ini udah dapat tawaran sebenarnya kata dia. Adik-beradik saya yang masih di agama yang lain itu udah nawarkan, kalau kau balik ke agama yang lama, aku lunaskan semua utang-utangmu, aku tanggung keluarga kau kata dia. Nah dia nangis makin jadi-jadi tuh waktu bilang saya enggak mau Ustadz, saya mau tetap Islam. Tuh bergetar saya rasanya, ya Allah saya bilang. Berapa miliar utang ibu nih sampai ibu mau bunuh diri? Saya tanyalah kan berapa sisanya yang kena tagih-tagih. Orang diteriak-teriakkan saat semuka saya. Berapa utang ibu? 6 juta. Kenapalah harta tuh harus dibagikan sampai ada perintah khud min amwalihim. Coba buka surat 59 ayat 7. Saya ceritakan ini maksud saya supaya abang kakak kita nih masih banyak PR satu. Yang kedua, kita tak bisa jalan seorang-seorang. Ya, ma'afa Allahu ala rasulih min ahlil qura falillahi walir rasul
walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah 1 untuk Allah, 2 Rasul, 3 kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dibalikkan dulu untuk Allah. Harta yang didapat tanpa peperangan. Berarti kalau harta perdagangan boleh tidak masuk? Balikkan lagi ke Allah. Habis itu untuk Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Kenapa Islam tuh ngajarkan seni mendistribusikan harta? Kalau di tempat lain, apalagi kayak kapitalis, antum akan belajar ilmu mendapatkan uang. Tapi ilmu mendistribusikan uang biasanya enggak. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah kata-kata kaila yakuna dulatum bainal agniya'i minkum. Islam mengajarkan kita mendistribusikan harta. Ada yang punya harta, berikan hartamu. Yang tak punya harta, berikan tenagamu. Yang tak punya tenaga, berikan doamu. Ada ke orang tak punya tenaga, Ustaz? Itu yang terbaring di rumah sakit. Salah satu orang yang diijabah Allah doanya siapa? Orang yang di rumah sakit. Maka tidak ada alasan untuk tidak memberi. Abang, kakak, ya bunda, kita nih semuanya, kita semua ya, kan punya dosa ya. Betul enggak? Analogi cebok kemarin itu masih ingat enggak? Apalah yang Allah tunggu dari kita tuh? Al-i'tirafu ala dzanbi, al-i'tirafu ala dzunub. Pengakuan atas segala macam dosa-dosa. Rabbana zalamna anfusana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayat tias yang udah saya ingatkan berkali-kali. Apa tias? Taubat, iman, amal soleh. Apa poin pentingnya dari tias? Setelah tias apa? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Digantikan sama Allah. Tapi ceboknya pakai tangan sendiri. Cebok ini ya Bang Aka, analogi yang saya kasih tahu untuk kita sungguh-sungguh lagi gitu, mengingat-ingat berapa banyak dosa-dosa di masa lalu kita harus sungguh-sungguh menceboknya dengan tangan kita sendiri. Bentuk tanggung jawab. Nah, kalimat yang tadi di ayat Quran tadi, yuk, kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Apa artinya kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum? Supaya harta itu, kata Allah, tidak hanya beredar atau tidak hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Inilah pentingnya jas. Apa itu jas? Jembatan amal soleh, jembatan kebaikan. Kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum. Umat lapar. Ada orang ceramah, sabarlah, sabarlah. Kata-kata sabar itu belum sampai otaknya, perutnya lapar. Beda ketika antum bilang sabarlah setelah dikasih makan, kasih beras 2 karung, pegangkan duet sama dia baru antum bilang sabar. Baru nyambung dia, ada frekuensinya nyambung. Minimal kalau bisa ngasih harta kasih doa. Saya 2012, 2013 sebelum punya duit Abang Kakak. Minus juga. Ada orang datang ke sini curhat, apa yang saya lakukan? Saya cuma kasih telinga saya aja. Karena baru itu yang saya mampu. Masya Allah Bu, saya ikut sedih Bu, dengarnya Bu. Semoga Ibu sehat ya, panjang umur, murah rezeki. Saya baru punya doa Al-Fatihah Bu, saya doakan Bu ya, semoga Ibu diselesaikan permasalahannya. Kaila yakuna dulatam bainal agniya, harus ada orang yang menjembatani orang baik ini sama orang yang perlu. Kalau dalam Islam ada Baitul Mal. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang tengah-tengah ini? Yang menjembatani kebaikan dengan kebaikan ini. Apa? Orang yang amanah. Orang yang punya hati. Orang yang punya niat baik. Abang Kakak, saya baru cerita sekilas tentang Ibu tadi. Apa perasaan Abang Kakak dengarnya? Pas kita mau tanya, ada nomor handphone Bu? Tak ada, tak punya HP. Ibu kesini pakai apa? Minjam motor kawan. Dari jam berapa? Jam 3 saya udah turun dari rumah. Langsung lemes saya. Masya Allah saya bilang. Siapa ngasih tahu Ibu? Ada teman saya, disebutlah namanya, bersambung-sambung gitu. Pokoknya katanya ketemu sama Ustadz Lukman, Masjid Kapal Munzalan. Jadi Abang Kakak, usikum wa nafsi bitaqallah. Kebaikan ini harus ada yang menjembataninya. Dan saya udah bilang statement berkali-kali, Munzalan ini bukan yang terbaik. Abang Kakak pilihlah, yakinilah, ya kan? Mana yang Abang Kakak yakin, mana yang Abang Kakak rasa perlu, mana yang Abang Kakak rasa benar, Abang jalan. Yang penting harta ini jangan sampai berputar hanya di tempat orang kaya saja. Islam ngajarin kita tuh terima
Kasih. Tapi jangan lupa abang kakak, jangan lupa. Memang harta haram itu tidak akan mungkin jadi amal soleh, tidak mungkin. Saya udah pernah tanya sama beberapa orang, bang dulu abang waktu pegang duit banyak, saya bilang ada terpikir umroh. Dia bilang tidak ada sama sekali. Justru saat tak punya duit, Allah kasih saya rezeki untuk bisa pengen umroh. Nah Islam mengajarkan kita abang kakak untuk mendistribusikan harta ini dari orang yang kaya, orang baik. Ada enggak orang yang punya duit tapi bingung mau diapakan duitnya? Banyak. Ada enggak orang yang enggak punya duit bingung mau ngapa gitu? Sampai kayak ibu tadi kan dia bilang apa? Dia bilang tadi, saya mau bunuh diri tapi saya ingat anak saya yang setahun 7 bulan. Saya tak jadi bunuh diri. Tapi saya pun abang kakak rasa-rasanya ya semakin kesini nih ngerenung gitu. Memang infak, sedekah, wakaf itu orang-orang tertentu memang yang diizinkan Allah untuk menggeser hartanya. Yuk kita buka ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang adalah ayat hutang. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa kata kunci yang saya mau kasih abang kakak. Ini kayaknya di SMK saya cuma bahas-bahas sekilas-sekilas. Nah, malam ini saya buka ya. Pagi ini kita buka. Ayo, ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Yuk, kasih garis bawah, dilingkari bila perlu. Faktubuhu. Apa kata kuncinya? Instruksi enggak tuh? Fi'lul amr tuh dalam bahasa Arab lil wujub. Itu sulfik kan? Al-amru lil wujub. Gitu kan kaidahnya? Kalau Allah sudah bilang idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Ma makna faktubuhu di sini? Catatnya tuh levelnya berapa? Sunnah, mubah, apa hukumnya? Wajib. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Tuh, 2 kali. Tak boleh nolak. Saya punya utang misalnya sama Pak Rudi. Pak Rudi ngasih piutang, ya kan? Saya ketemu sama Raffi sama Bang Sam. Bang Sam, bisa enggak minta tolong sama Raffi? Tolong bantu tuliskan jadi saksi. Enggak boleh nolak perintah Qur'annya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Cuma Allah bilang di situ, fal wal yaktub bainakum katibum bil adl. Harus ada orang yang amanah, orang yang adil, bukan asal-asal. Jadi ibu tadi benar permasalahan yang sedang dihadapi, tapi salah. Apa salahnya? Ndak nyatat. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Apa tuh? Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berhutang mendiktekannya. Tolong catatkan ya Fi. Utang saya sama Pak Rudi pada hari ini, Lukmanul Hakim, nomor KTP, nomor sepatu gitu, tulis semuanya. Telah berhutang kepada saudara pihak kedua. Namanya siapa? Namanya Pak Rudi. Berapa utangnya? 500 rupiah misal gitu. Berapa utangnya? Antum ketawa kan dengar 500 rupiah? Lihat ayat Qur'annya. Wal yumlilil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a. Enggak boleh curang, jangan ada dusta. Ya kan? Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Kalau tak ada atau orang ini qadarullah memang orang ini orang yang lemah, akalnya lemah, tidak mampu, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Jadi tidak ada excuse. Walaupun mohon maaf, orang ini dianggap anak istimewa atau mungkin kayak disabilitas gitu. Kalau urusannya utang piutang tetap harus ditulis, walinya yang mendiktekannya. Berarti apa nih artinya? Penting atau penting sekali? Boleh ditinggalkan enggak?
Hari ini orang kenapa banyak berutang, tidak lunas-lunas? Kenapa babak belur? Falyumlil walihu bil adl. Wastashhidu syahidaini mirrijalikum. Diminta dipersaksikan lagi. Betul Fi? Betul Bang Sam? Bahwasanya saya punya utang sama Pak Rudi 500 rupiah. Bukan 500 ribu, 500 rupiah. Betul enggak? Betul. Betul ya Fi ya? Pak Rudi betul Pak Rudi, Bapak minjamkan saya 500 rupiah. Betul. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wamra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tak ada satu laki-laki dan satu laki-laki, harus ada satu laki-laki dan dua perempuan. Karena satu laki-laki levelnya dua perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Masya Allah. Mana ada ayat sedetail-detail gini? Ayo sekarang, belum selesai nih ayatnya. Ngapa orang yang punya utang tuh tak beres-beres utangnya? Tepuklah sebelahnya. Belum selesai ya, poin pentingnya lihat. Tadi berapa utang saya sama Pak Rudi? 500 rupiah. Fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Kalau sewaktu itu Raffi dan juga Bang Sam saya panggil, Bang Sam, saya nih perlu saksi bahwasanya utang saya terhadap Pak Rudi adalah 500 rupiah. Abang tak boleh nolak kalau saya panggil. Lihat. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu sagiran au kabiran ila ajali. Tadi antum ketawa ketika saya bilang utang saya sama Pak Rudi 500 rupiah. Apa Allah bilang? Ayo semuanya. Wala tas'amu. Mama nasaima yas'amu. Tahu Allah tuh kita tuh paling tak kuasa. Alah cuma 6 juta Ustaz. Kawan saya di baik bah. Kalau 6 miliar baru saya catat. Cuma 6 juta jak. 6 juta jak itulah bikin kau jadi gila. Ayo. Wala tas'amu. Antak tubuhu. Sogiron. Au kabiron. Ila ajalih. Jangan kamu bosan kata Allah. Untuk menuliskannya. Besar atau. Aku ambil sayur ya kata dia. Pung hilang. Sayurnya udah jadi. Orang nyebut. Itu tak boleh kan. Dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. 3 sebab kenapa Allah suruh tulis. Pakai saksi. Tak ada saksi laki-laki, pakai laki-laki perempuan-perempuan. Anak-anak istimewa bawa walinya catat. Yang jadi saksi tak boleh nolak kalau diminta persaksiannya. Zalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Apa maksudnya kalimat ini? Yang begitu itu kata Allah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian. Dan mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Berapa utang aku ya? Berapa utang aku ya? Syariat itu abang kakak memudahkan. Bukan mempersulit. Justru dengan dicatat itulah kata Allah. Lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan persaksian. Dan mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Ada tertulis, ada tanda tangannya. Jadi pada tanggal sekian Juni 2020 misalnya. Saya Lukmanul Hakim berhutang kepada Pak Rudi senilai 500 rupiah.